Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Zinantabani, NIM 451242021. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai praktikum pertama laboratorium lingkungan dengan judul materi kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Untuk tujuan praktikum ada 4. Yang pertama, untuk mengetahui potensi bahaya yang dapat terjadi di dalam laboratorium. Yang kedua, untuk mengetahui alat keselamatan kerja dan juga fungsinya. Yang ketiga, untuk mengetahui tertib sumber bahaya dan juga rambu-rambu K3 di dalam laboratorium. Dan yang keempat, yaitu untuk mengetahui cara penanggulangan dan juga cara pencegahan kecelakaan kerja. Untuk pendahuluan, di sini ada sedikit pengertian mengenai laboratorium, yaitu merupakan suatu tempat yang biasanya digunakan untuk berbagai kegiatan seperti praktikum, penelitian, dan juga kegiatan pengujian ataupun kalibrasi. Lalu untuk kesehatan dan juga keselamatan kerja atau K3 adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan juga melindungi keselamatan dan juga kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan juga penyakit akibat kerja atau PAK. Untuk alat dan bahan yang digunakan, yang pertama ada jas laboratorium, yang kedua ada buku dan alat tulis, yang ketiga tabel pengamatan, yang keempat laptop, dan juga yang kelima kamera handphone. Untuk yang pertama, selanjutnya adalah langkah kerja. Di sini ada yang pertama dengan menyiapkan alat dan juga bahan yang dibutuhkan, lalu melakukan literasi dari berbagai buku dan juga jurnal untuk mendapatkan informasi seputar K3 laboratorium, lalu kita membuat tabel pengamatan, selanjutnya kita menganalisis data dan juga membaca lagi informasi yang diperoleh, lalu kita mencatat dan juga menyusun laporan secara sistematis. Untuk yang pertama pembahasan, di sini ada peralatan kimia dan juga fungsinya. Dapat dilihat pada slide berikut, terdapat banyak sekali alat kimia di dalam laboratorium dan tidak akan saya sebutkan satu-satu fungsinya, di mana di sini hanya akan saya sebutkan beberapa saja. Yang pertama ini adalah batang pengaduk, di mana fungsinya itu untuk mengaduk larutan atau juga suspensi yang umumnya berada pada gelas kimia, Erlenmeyer dan juga tabung reaksi. Selanjutnya di sini sebelahnya batang pengaduk itu ada botol netes, di mana untuk menyimpan cairan indikator dan juga cairan pewarna lainnya. Selanjutnya di sini ada yang berbentuk corong, itu untuk menyaring campuran kimia dengan memanfaatkan gaya gravitasi, dan biasanya di atasnya itu diberikan kertas saring. Lalu yang berwarna merah ini seperti pipet, itu namanya karet penghisap, di mana fungsinya itu untuk menghisap larutan yang akan keluar dari botol. Dan juga masih banyak peralatan lainnya yang memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Lalu yang kedua di sini ada juga simbol-simbol bahaya di dalam laboratorium. Nah, di sini yang pertama adalah simbol di mana titik kumpul atau simbol tanda titik pertemuan darurat. Lalu yang berikutnya adalah simbol peringatan umum bahaya. Lalu yang gambar lingkaran 3 merupakan simbol bahaya biologi. Lalu yang tanda silang merupakan simbol bahaya menyebabkan iritasi. Lalu yang tengkorak merupakan simbol bahaya bahan beracun. Sebelahnya merupakan simbol bahaya bahan korosif. Lalu yang lingkaran 3 tersusun ke atas merupakan simbol bahaya bahan karsinogen. Lalu yang sebelahnya adalah simbol bahaya ledakan. Lalu bawahnya merupakan simbol bahaya tegangan listrik yang tinggi. Lalu sebelahnya merupakan simbol bahaya listrik. Lalu sebelahnya merupakan simbol bahaya sinar laser, dan sebelahnya lagi merupakan simbol bahaya sinar UV. Lalu di bawahnya itu yang gambar segitiga itu merupakan simbol peringatan suhu rendah, lalu sebelahnya merupakan simbol bahaya gelas pecah, dan sebelahnya merupakan simbol bahaya permukaan panas, dan juga yang paling ujung di tabel graf pertama yaitu merupakan simbol bahaya radiasi premium.
Begitupun dengan simbol di sebelahnya merupakan simbol gaya radiasi non ionisasi, lalu di sebelahnya merupakan simbol gaya radiasi optik, lalu yang berwarna merah merupakan simbol bahaya radiasi Penyon Ia, lalu yang sebelahnya merupakan simbol bahaya bagi lingkungan, dan yang di bawahnya itu gambar api merupakan simbol zat mudah terbakar, lalu ada gambar kotak P3K, lalu yang sebelahnya itu ada simbol gas yang berkompresi, lalu yang sebelahnya itu ada simbol gas yang mudah terbakar, lalu yang berwarna hijau itu simbol gas yang tidak mudah terbakar, lalu sebelahnya seperti magnet itu merupakan simbol magnet yang kuat, dan yang sebelahnya berwarna hijau merupakan simbol daur ulang. Lalu ada juga alat-alat keselamatan dalam laboratorium. Yang pertama di sini ada sarung tangan, di mana fungsinya untuk melindungi tangan dari ceceran larutan kimia yang tumpah. Lalu di sebelahnya ada gambar sepatu, di mana merupakan sepatu keselamatan khusus dalam laboratorium yang berfungsi untuk melindungi kaki dari bahan kimia yang korosif. Lalu di sebelahnya itu adalah gambar kacamata, di mana fungsinya untuk melindungi mata dari debu, percikan bahan kimia, dan juga sinar UV. Lalu sebelahnya itu adalah gambar penutup telinga yang berfungsi untuk melindungi telinga dari suara bising yang dihasilkan. Lalu yang di bawahnya itu merupakan gambar masker gas atau respirator yang berfungsi untuk mencegah udara yang masuk atau yang terkontaminasi. Lalu yang di sebelahnya itu gambar jas laboratorium yang berfungsi untuk melindungi badan dari percikan bahan kimia. Lalu ada juga tabung atau alat pemadam api, dan juga terakhir itu merupakan pelindung muka yang berfungsi untuk melindungi wajah dari bahan yang berpotensi untuk meledak. Selanjutnya di sini ada tata tertib di dalam laboratorium. Yang pertama yaitu dengan membersihkan tumpahan cairan kimia secepatnya, lalu juga dilarang makan dan minum saat berada dalam laboratorium, lalu juga dilarang merokok, dilarang berlarian, tidak meletakkan tas dan juga barang lainnya di laboratorium. Lalu yang keenam yaitu dengan menggunakan atribut yang lengkap, yang ketujuh itu dengan menghindari kontak langsung dengan mulut, lalu yang kedelapan dilarang untuk bereksperimen di luar SOP, dan yang ke-9 itu selalu untuk memberikan label atau juga keterangan pada tempat penyimpanan bahan kimia, dan selalu memperhatikan kategori bahaya bahan kimia yang digunakan. Lalu di sini ada prosedur atau langkah-langkah dalam laboratorium. Di sini ada sebelum melakukan praktikum, kita harus mengetahui apa saja itu langkah-langkahnya. Yang pertama, kita harus menggunakan APD lengkap, lalu kita melepas perhiasan yang dapat rusak karena bahan kimia, lalu kita dilarang untuk menggunakan sepatu terbuka atau juga sandal hak tinggi, dan juga wanita atau pria yang berambut panjang itu harus diikat rambutnya. Sedangkan saat kegiatan praktikum ada juga prosedur yang harus diperhatikan. Yang pertama dengan memindahkan bahan kimia, kita dapat membaca label dengan teliti, lalu memindahkan sesuai dengan jumlah yang diperlukan, dan jangan mengembalikan bahan kimia ke dalam botol semula untuk mencegah terjadinya kontaminasi. Dan yang terakhir yaitu dengan pindahkan bahan kimia yang berbentuk cair melalui batang pengaduk. Lalu saat melakukan pemanasan larutan, adapun prosedur yang dapat kita lakukan yaitu dengan cara mengisi tabung reaksi maksimal sepertiga bagian, lalu meletakkan api pemanas di atas larutan, lalu kita menggoyangkan tabung itu agar panasnya merata, dan juga mengarahkan mulut tabung reaksi itu pada arah yang aman agar tidak melukai orang lain maupun diri sendiri. Saat sesudah melakukan praktikum, yang harus dilakukan itu antara lain menaruh alat-alat dan juga bahan yang digunakan ke tempat semula, lalu kita mematikan air dan juga listrik yang tidak digunakan lagi, lalu kita mencuci tangan dengan bersih dan juga melepas APD dan atribut lainnya. Adapun perlakuan bahan kimia yang berbahaya itu ada 3 macam di sini. Ada 5 macam. Yang pertama itu bahan kimia yang mudah meledak, di mana kita harus menyimpannya di tempat yang berventilasi dingin, dan juga menjauhkan dari panas dan juga api, dan menghindari dari tumbukan, gesekan mekanik. Untuk bahan kimia yang beracun yaitu dengan menyimpannya di tempat yang sejuk, lalu kita jauhkan dari bahaya kebakaran, juga kita lakukan kegiatan itu di lemari asam. Lalu untuk bahan yang mudah terbakar itu sama seperti sebelumnya, namun yang dikhususkan di sini yaitu dengan menjauhkan
bahan tersebut dari bahan oksidatif yang kuat. Dan untuk bahan yang korosif, yaitu dengan menyimpannya ke dalam wadah yang tertutup, dan juga memisahkan dengan zat beracun lainnya, dan juga hindari tempat penyimpanan yang berdekatan dengan logam. Untuk bahan radioaktif di sini yaitu dengan menyimpan di tempat yang memiliki proteksi radiasi, lalu kita harus mempacking atau mengemas harus sesuai dengan standar yang ditentukan, dan juga tidak boleh dicampur dengan bahan lain yang membahayakan. Selanjutnya di sini ada juga penanganan sampah atau limbah bahan kimia. Di sini ada 3 macam, yaitu dapat melalui pembuangan langsung. Ini khusus untuk bahan kimia yang juga bersifatnya netral dan juga tidak beracun. Lalu yang kedua untuk pembakaran terbuka, di mana kita lakukan dengan memasukkan parutan sisa kimia tersebut ke dalam botol untuk nanti dibakar. Lalu yang ketiga itu dengan pembakaran dalam tanur yang berfungsi untuk membakar bahan kimia berbahaya, dan juga dengan cara memasukkannya itu ke dalam tanur hingga panasnya mencapai suhu 1000 derajat Celcius. Lalu di sini ada potensi kecelakaan kerja di laboratorium dan cara penanganannya. Ada 3 macam. Yang pertama itu keracunan, dapat kita cegah dengan cara menjauhkan korban dari lingkungan tersebut dan juga membawanya ke udara yang lebih segar. Lalu jika korban tidak bisa bernapas, maka kita segera beri oksigen atau alat bantuan pernapasan lainnya. Dan yang kedua itu jika terjadinya iritasi, di sini ada 3 macam. Yang pertama, jika terkena asam, maka kita dapat melakukannya dengan cara memberikan larutan 1% Na2CO3, dan bila terkena logam kalium atau natrium, dapat dilakukan dengan cara memberikan larutan 1% asam asetat. Lalu yang ketiga, jika terkena bromin, maka kita dapat memberikan larutan 3% CuSO4. Dan yang ketiga di sini ada apabila terjadi kecelakaan seperti kebakaran atau luka bakar, maka kita dapat mengatasinya dengan cara mengolesi dengan salep minyak ikan atau levetran. Lalu yang kedua itu dengan mencelupkannya atau mengkompresi pasien ke dalam air es. Lalu selanjutnya di sini ada juga penanggulangan hazard. Yang pertama itu paling mudah dan paling sangat bisa kita lakukan untuk mencegah atau setidaknya mengurangi potensi bahaya yang terjadi dengan menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti jas laboratorium, kacamata, sarung tangan, sepatu, dan sebagainya. Lalu yang ketiga kita juga harus menyediakan ventilasi. Ventilasi untuk udara agar dapat masuk ke dalam ruangan dan kita tidak pengap di dalam ruangan tersebut. Lalu yang ketiga di sini dengan menyediakan alat P3K di mana untuk mengatasi atau mengobati jika ada yang terluka, dan juga yang terakhir kita dapat menggunakan apar atau alat pemadam api ringan. Nah, kesimpulan dari praktikum ini yaitu dalam melaksanakan kegiatan praktikum dalam laboratorium ini kita harus mengetahui aspek-aspek penting dalam K3, juga dapat menerapkannya baik itu sebelum, saat maupun sesudah praktikum agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan juga sehat, serta dapat bebas dari kecelakaan akibat kerja. Nah, mungkin cukup sekian kesampaian materi dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.